Anies Baswedan terancam gagal nyapres. Info A1 datang dari Ahmad Yani, Ketua Partai Masyumi, bahwa Anies bakal gagal nyapres. Ya. Anies Baswedan bakal gagal nyapres. Hari-hari ini Anies Baswedan ketar-ketir, was-was, terancam gak bakal bisa nyapres. Loh, mengapa? Berikut A1 analisis Intel Langit. Sudah cukup lama A1 analisis Intel Langit mendapat info akurat bahwa Anies Baswedan gak bakal bisa nyapres. Ketika melihat Anies dideklarasikan oleh Partai Nasdem menjadi bakal calon presiden, saya hanya tersenyum. Wah, Nasdem ini sedang bunuh diri rupanya. Dan benar, Nasdem hampir tiap hari ditinggalkan pengurus, tokoh-tokohnya, kader, dan pendukungnya. Sebut Siswono Yudhoyono, Enggar Tiasto, Zulhan Lindan, Niluh Jelantik, Wagub NTB, dan yang terbaru adalah Koni Rahakundi Bakri, pakar pertahanan yang juga anggota Dewan Pakar Nasdem, dan masih banyak lagi di daerah-daerah. Begitupun ketika Anies sibuk mencuri start kampanye dengan keliling kota, saya hanya membatin, wah kasihan bener ini Anies yang puas hanya sebagai bakal calon presiden. Susah-susah kampanye tapi elektabilitasnya stagnan, tak naik-naik. Apa ini tidak diingatkan oleh timnya ya? Bahwa pencalonannya belum pasti. Maksudnya belum pasti bisa nyapres. Berikut hasil kajian tim A1 analisis Intel Langit yang menyimpulkan Anies bakal gagal nyapres. Bahkan bakal gagal pula kembali ke balai kota DKI. Ya, karena Anies masih punya banyak kasus di KPK. Anies tentu lebih tahu itu. Banyak, tidak hanya satu. Satu di antaranya adalah Formula E. Menurut Profesor Romli, guru besar Universitas Padjadjaran, kasus Anies seharusnya sudah diproses. Ini paling tinggal nunggu waktu atau momen yang tepat saja. Ternyata prediksi Anies bakal gagal nyapres bukan hanya dari A1 Intel Langit saja. Yang mendapat A1 juga Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Masyumi, juga mendapat info A1 bahwa Anies potensial gagal menjadi capres 2024. Penyebabnya karena Ketua KPK Firly Bahuri memenangi pertarungan di KPK dan Anies bakal menjadi tersangka. Hari-hari mendatang safari politik Anies akan terganggu karena mondar-mandir ke KPK. Anies juga bakal gagal nyapres karena koalisi perubahan yang akan mengusungnya terancam benar-benar berubah, yaitu Partai Demokrat yang terancam batal mengusung Anies. Ternyata dalam perebutan Partai Demokrat, kubu Muldoko mengajukan PK. Maka bila MA mengabulkan PK Muldoko, maka koalisi perubahan tinggal dua partai, yakni Nasdem dan PKS. Bahkan AHY, Ketum Demokrat saat ini, juga terancam kehilangan partainya. Bila Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Demokrat yang telah bebas ini, bergandengan tangan dengan Muldoko. Ancaman ternyata juga datang dari PKS. PKS
bisa jadi menarik diri dari koalisi perubahan karena selama ini di koalisi perubahan PKS kurang didengar. Bisa jadi PKS lebih merapat ke Prabowo, sahabat lamanya itu. Bagaimana dengan Nasdem? Memang selama ini Nasdemlah yang getol mengusung Anies, memfasilitasi untuk keliling Indonesia, tapi hasilnya elektabilitas Anies sulit dikerek, stagnan, justru ada kecenderungan tergerus. Nasdem juga harus membayar mahal dampak dari mengusung Anies ini. Selain tokoh dan kadernya yang potensial pada hengkang, hubungan dengan koalisi Jokowi pun buyar. Terakhir, Johnny G. Plate statusnya bakal dinaikkan menjadi tersangka. Jadi, Nasdem ini yang paling rugi ketika mengusung Anies. Boro-boro akan mendapat limpahan suara, tapi justru yang mendapat limpahan suara adalah PKS dan Demokrat. Rencana mengusung Anies juga terbentur masalah dana. Ini penting ya, masalah dana. Belum jelas oligarki mana yang siap membiayai Anies. Bohir berpikir ulang menaruh uangnya kepada Anies yang pasti akan kalah. Berdasar pengakuan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 lalu, untuk nyapres butuh dana mencapai 1 triliun. Nah, bila Anies ternyata elektabilitasnya stagnan, bahkan tergerus dan bakal kalah, siapapun gak mau keluar uang sebesar itu. Bisa rugi bandar. Gelap kan pencapresan Anies? Pesimisme juga datang dari Profesor Amin Rais. Amin yang sangat berpengalaman menaikkan dan menurunkan presiden ini juga was-was Anies bakal gagal nyapres. Bahkan Ketua Majelis Syuro Partai Umat ini sudah menyiapkan langkah bakal merapat ke Prabowo bila Anies gagal nyapres. Prediksi Anies gagal nyapres juga tersirat dari pernyataan Profesor Yusril Mahendra, Ketua Umum PBB, yang berharap Pilpres tidak diikuti hanya satu pasang. Nampaknya Yusril melihat hampir semua partai merapat ke koalisi poros Jokowi yang dikembangkan Prabowo menjadi koalisi kebangsaan. Bila demikian, nampaknya PDIP bisa mengusung calonnya sendiri nih, Ganjar Erik atau Ganjar Puan. Waduh, kader PDI dan relawan Ganjar semakin berat saja tugasnya. Tapi tak apa, tetap semangat tanpa batas meskipun ditertawakan monyet ini.